Jadi kalau kita lihat di dalamnya, ini kami sampaikan bagaimana sejarah sampai muncul konsep daily report pendamping desa. Jadi di awal-awal Gus Halim menjadi Menteri Desa, beliau selalu menekankan bahwa Kementerian Desa itu harus bisa mengetahui dinamika desa sehari-hari di seluruh Indonesia. Jadi beliau sering menyampaikan contoh bagaimana wakil rakyat di salah satu negara yang selalu concern menanyakan kepada malam hari gitu ya, ada waktu khusus memang untuk dan Sabtu minggunya untuk bertanya kepada warganya. Nah, menurut Gus Halim, Kementerian Desa itu juga harus bisa seperti itu kepada seluruh desa di Indonesia. Maka kemudian beliau membuat berbagai sebetulnya inovasi kebijakan. Yang pertama ada tim Sapa Desa. Tim Sapa Desa ini ruangannya itu cuman selisih ada ruang rapat Gus Halim, tapi ada pintu yang langsung Gus Halim bisa masuk ke ruang Sapa Desa. Karena ruang Sapa Desa ini betul-betul dari beliau ini idenya. Jadi Sapa Desa ini aktif menelpon desa. Saat ini memang kepala desa, tapi sebentar lagi dengan adanya data SIC desa, maka bisa sampai ke RT, pendamping, tokoh masyarakat desa. Kemudian yang kedua, itu adalah laporan dari sudut pandang pendamping setiap hari. Makanya bayangannya oleh beliau itu, setiap hari itu ada laporan dari pendamping. Apapun itu yang terjadi di desa. Dan kemudian dari laporan-laporan itulah kemudian ada hal-hal yang kita ketahui tentang desa sehari-hari. Jadi salah satu keunggulan dari Kementerian Desa itu karena ada pendamping yang berada di desa, termasuk yang ada di kecamatan, jadi ada di lokasi gitu. Dan itu yang kemudian memastikan bahwa ada kondisi dinamika lapangan yang tercatat setiap hari. Makanya dari situlah muncul daily report pendamping desa. Selain itu, sebetulnya Gus Menteri ada ide bahwa desa itu juga melaporkan sendiri keadaannya sehari-hari. Nah, itulah yang saat ini ada tim mengembangkan lebih lanjut sistem informasi desa atau SID, dan sekarang sudah ada tapi tinggal di finishing itu web. Tentu saja webnya di dalam konteks Kementerian Desa, web berita dari desa, yang bisa diisi desa, yang bisa diisi pendamping desa, intinya yang bisa diisi oleh siapa saja dari desa itu sendiri. Jadi ini untuk beliau menyampaikan di web Kementerian Desa harus ada berita yang dikirim dari desa. Jadi ini semacam pers komunitas seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan Kementerian Desa itu perlu berkomunikasi langsung dengan desa maupun dengan tenaga pendamping profesional setiap hari. Jadi Kementerian Desa perlu berkomunikasi langsung dengan desa maupun dengan tenaga pendamping profesional setiap hari. Nah, kita sudah melihat dari daily report itu penyebaran informasi yang sangat cepat tentu saja, dan itu langsung dari pusat ke provinsi, langsung dari pusat ke kabupaten, langsung dari pusat ke kecamatan, langsung dari pusat ke desa. Jadi penyebaran informasinya sangat cepat. Kemudian yang kedua, Gus Menteri menyampaikan supaya ada komunikasi timbal balik. Jadi ini semacam medsos yang bisa dipakai untuk seluruh desa di Indonesia. Sebetulnya pada beberapa tahun yang lalu, 2017, Kementerian Desa mengembangkan ruang desa. Nah, ruang desa ini sedang diperbarui karena aktivitasnya yang berada di puncak terus ya, ketika dicoba, sehingga perlu dibuka. Nah, kemudian seperti biasa,
Gus Halim juga menyampaikan kita mengambil atau menggunakan informasi sehari-hari dari desa, maka harus dikembalikan lagi ke desa dalam bentuk berbagai kebijakan yang pro desa. Nah, karena itu karena ini harus diolah, maka bentuknya pasti harus, jumlahnya banyak ini, pasti harus big data supaya mudah diolah, dianalisis, kemudian dijadikan rekomendasi, baik itu untuk kebijakan, untuk strategi pemberdayaan dan pembangunan, untuk pengembangan masyarakat. Jadi itulah yang kemudian muncul di daily report dan sistem informasi desa. Machine learning yang sedang dikembangkan itu berupaya untuk mempercepat, tapi yang namanya machine learning kita baru bisa memanen hasilnya ya mungkin paling cepat beberapa bulan ke depan atau mungkin 1-2 tahun ke depan, di mana mesin itu bisa menjalankan sendiri, perlu dilatih setiap hari supaya bisa menjalankan sendiri, menghasilkan rekomendasi kebijakan versi teknokratis mesin. Kemudian perlu ada, nah ini Gus Menteri itu menyampaikan juga perlu ada SDM yang memang setiap hari membaca, mengolah, menyimpulkan, ya, merencanakan tindakan lebih lanjut dari data-data harian ini. Dari situlah kemudian beliau melihat ada konsistensi ketika tenaga pendamping profesional itu kemudian pendampingannya itu dipilah-pilah menurut wilayah kerja. Tujuannya memang supaya selalu punya hubungan dengan jenjang pendampingan maupun jenjang wilayah di bawahnya itu, sehingga hal-hal dia menjadi ahli di wilayah itu, menjadi ahli di wilayah itu. Jadi pendamping desa yang punya wilayah kerja di desa-desa tertentu, dia akan ahli di wilayah itu. Pendamping lokal desa tentu saja akan ahli di wilayah desanya. Demikian juga tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten yang memang punya wilayah kerja kecamatan tertentu akan ahli juga di sana. Dan itu memang diperlukan kemampuan untuk selalu membaca atau berhubungan dengan pendampingan di bawahnya. Sehingga dengan demikian bisa dirumuskan hal-hal lebih lanjut. Kemudian yang sudah kami sampaikan berulang kali juga, ini datanya tidak dibiarkan. Ya. Seperti di pembahasan daily report yang pertama bahwa datanya tidak dibiarkan menjadi misalnya rekor berapa jumlah halaman laporan gitu, tapi harus digunakan. Jadi harus digunakan dan Gus Halim menyampaikan bisa nggak tacit knowledge, pengetahuan lapangan, sebetulnya itu pengetahuan oleh pendamping maupun oleh pemerintah desa mungkin dilihat sebagai kejadian atau pengalaman sehari-hari ya. Tapi sebetulnya oleh Gus Menteri sebagai lulusan kependidikan itu sebetulnya tacit knowledge, pengetahuan yang masih ada di bawah permukaan. Sehingga tugas dari dalam hal ini dari PD ya sampai ke pusat itu memang bisa mengolahnya menjadi hal-hal yang penting dan menarik. Jadi seperti itu. Ini sejarah dari bagaimana konsep daily report ada di sana. Kerabat desa, kemudian tenaga pendamping profesional bisa melihat daily report itu bagian dari sejarah konseptual yang disusun oleh Gus Halim seperti itu.